izin di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat itu ada 631 izin gitu ya, yang dimana ya berarti itu legal ya? tuh. Legal. 600-an itu ya. Legal, tapi ya itu banyak dipertanyakan tempat juga. Tidak legitimate ya. Karena sering sekali izin ini kan legal tapi tidak legitimate di mata rakyat. Iya, izin lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 pernah Walhi gugat. Argumentasi kami adalah kalau kemudian gubernur pada saat itu mengeluarkan izin lingkungan untuk perusahaan ini dan dia beroperasi, maka akan berdampak ekologis. Biasanya kalau udah begitu ditumpangi oleh satu power besar. Entah terutama di level pusat atau di level lokal. Sehingga memperlancar segala macam perizinan. Termasuk mengubah peraturannya dulu sebelum diterapkan kan. Tapi dampak bencana ekologis itu kan dia akumulatif ya Mbak ya. Jadi dosa-dosa para rezim terdahulu itu berkontribusi pada situasi hari ini, termasuk ketika Pak Zulkifli Hasan menjadi menteri pada saat itu. Hutan di Aceh itu dengan kemampuan negara merehabilitasi saat ini dan laju kerusakannya membutuhkan 175 tahun untuk dia kembali pulih. Saya sama sekali tidak yakin bahwa setelah bencana begini besar pun akan dilakukan perubahan-perubahan radikal dalam soal kebijakan kehutanan, kebijakan lingkungan hidup pada umumnya. Saya sangat ragu. Kalau Walhi kan sudah memprediksi Sumatera ini dan udah mempublikasi laporannya. Itu ditanggapi nggak oleh pemerintah? Enggak. Sama sekali ya dari pihak kementerian manapun tuh gak ada yang menanggapi. Kalau ada yang menanggapi itu Mbak, nggak mungkin menteri bilang bahwa ini adalah momentum untuk memperbaiki tata kelola. Harus butuh 1,2 juta orang mengungsi, 700-an orang meninggal untuk Halo, selamat pagi, siang, sore, teman-teman dimanapun berada. Hari ini kita ketemu di poker, tapi dalam suasana yang tidak menyenangkan. Kita semua masih berkabung, masih berduka dengan bencana yang terjadi di wilayah Sumatera, dan bukan hanya kedukaan yang dirasakan, tapi kami tahu betul ada amarah, ada kekecewaan. Ada banyak pertanyaan kenapa kemudian ini bisa terjadi, dan di sini kami keluarga besar Poker dan Terus Terang Media tentu saja berdoa yang terbaik, right Uncle H. Mudah-mudahan korban jiwa tidak terus bertambah, karena hari ini 3 Desember malam kita tahu korban jiwa sudah mencapai 700 ya Kak Uli ya, lebih 700, dan itu yang dinyatakan meninggal dunia, yang masih belum ditemukan ya, dan yang ditemukan betul, dan yang belum ditemukan itu 600 lebih ya, tentu ini adalah bukan angka, tapi ini adalah nyawa manusia gitu. Dan oleh karena itu poker kali ini kita ingin mempertanyakan sebetulnya apa sebenarnya yang terjadi, sejauh mana perusakan itu juga menjadi faktor dalam bencana ini. Nah, ini ada Kak Uli, manajer kampanye Walhi Nasional. Terima kasih Kak Uli. Iya, sama-sama Kak. Kami tahu sekali Walhi sedang bekerja ekstra dengan adanya bencana ini, karena Walhi sehari-hari bicara soal lingkungan hidup, sehari-hari advokasi, kampanye, dan ternyata bencana ini terjadi. Maka kami tahu sekali Walhi itu benar-benar sedang bekerja double, triple, or more. Dan Kak Uli masih berada di sini untuk berusaha memberikan penjelasan sejelas-jelasnya kepada teman-teman yang menonton poker. So terima kasih sekali lagi. Sama-sama Kak. Dan mudah-mudahan tim Walhi yang ada di Aceh, wilayah Sumatera Utara dan Sumatera Barat secara khusus ya, sejauh ini masih aman. Tidak ada korban jiwa? Meskipun ada beberapa teman-teman di Aceh yang mengalami kerugian material ya, karena rumahnya hanya bisa kelihatan atap lagi,
nggak ada yang bisa diselamatin dari rumahnya gitu. Kantor- Tapi at least nyawa tuh masih aman semua gitu ya sampai sejauh ini. Oke, puji syukur. Kalau kantor Walhi gimana keadaannya? Kantor Walhi aman ya, karena sebenarnya kantor kita itu berada di ibu kota provinsi, agak jauh dari lokasi banjir ya, meskipun di Sumatera Barat kan banjir juga sampai ke kota Padang gitu ya, cuman memang kantor kita itu jauh lah dari titik banjir itu. Oke, berarti kurang lebih kantor ini menjadi posko atau gimana sekarang, Kak? Iya, sekarang kantor Walhi baik di nasional maupun di 3 provinsi ini menjadi posko. Di Sumatera Barat dan di Sumatera Utara itu menjadi posko utama untuk penyaluran. Di Aceh kita tetap bikin posko meskipun kita mutusin, teman-teman Walhi Aceh mutusin untuk menyebar itu ke anggota Walhi dan pihak-pihak lain yang membuka donasi, karena tadi ya Mbak, banyak juga kawan-kawan staf Walhi Aceh yang juga penyintas yang jadi korban juga gitu. Jadi di satu sisi masih fokus gitu ya mengurus keselamatan diri mereka sendiri, tapi di sisi yang lain ya organisasi ini tetap bekerja ya untuk memastikan hak-hak dasar teman-teman kita yang lain tuh bisa terpenuhi. Oke, saya rasa ini harusnya heroisme atau patriotisme yang kemudian masyarakat tahu ya. Bukan konten-konten media sosial yang tiba-tiba membersihkan rumah atau lain sebagainya gitu ya. Anyway, Kak Uli dan teman-teman Walhi semangat terus. Tapi kita di malam ini secara spesifik ya Uncle H, kita sebenarnya mau tahu gitu update terbaru dari Walhi dulu deh per 3 Desember ini. Itu apa Kak yang bisa di-share? Semua aspeknya ya. Semua aspek. Iya. Satu kan memang teman-teman dari 3 provinsi ini melaporkan ya daily tiap hari ke kita gitu untuk perkembangan. Sampai sekarang memang kayak di Aceh tuh masih banyak wilayah-wilayah yang belum bisa diakses gitu ya. Bahkan yang disebutkan hanya 3 titik, hanya beberapa titik tuh sebenarnya di lapangan tuh jauh lebih banyak dari itu gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sampai sekarang juga kebutuhan logistik atau kebutuhan dasar tuh masih banyak yang belum terpenuhi. Makan, akses terhadap air bersih yang paling penting gitu ya. Dan pada posisi itu kan sebenarnya perempuan dan anak ya menjadi korban yang memikul beban paling besar gitu ya dari dampak banjir ini gitu. Dan harga pokok, bahan pokok naik 5 kali lipat. Di wilayah-wilayah gitu ya, dengan stok yang terbatas, harganya juga tinggi gitu, dan dalam kondisi begini ya orang bahkan mungkin juga nggak bisa beli gitu ya di tengah-tengah harga yang melambung itu. Terus juga di Sumatera Utara, di Sumatera Barat juga informasinya hampir sama. Di Sumatera Utara kita juga sudah mulai untuk menyebar bantuan bahan-bahan pokok ya, makanan sebisa mungkin hasil donasi publik yang juga diberikan oleh teman-teman gitu ya, itu kita bantu untuk distribusikan gitu. Jadi memang angka 700, tadi saya sepakat angka 700 kematian korban jiwa itu kan mungkin ini gunung es kali ya. Jadi itu yang baru kelihatan aja. Iya, itu ukuran minimum gitu ya. Masih banyak pasti orang yang belum ditemukan gitu. Nah itu per hari ini perkembangan informasinya kalau dari sisi kemanusiaannya gitu ya. Di sisi yang lain, sejak awal banjir di Sumatera Utara, kan Walhi Sumatera Utara itu langsung buat rilis ya dan menunjuk 7 korporasi yang berkontribusi pada banjir besar di Sumatera Utara. Lalu teman-teman Walhi di Sumatera Barat juga kemudian menunjukkan informasi dan data yang sama bahwa das air dingin namanya ya, itu berada di satu punggungan Bukit Barisan dan ternyata daerah aliran sungai ya. Daerah aliran sungai. Dan ternyata pas dicek di situ juga ada izin HPH ya, izin logging gitu ya, dan beberapa juga aktivitas-aktivitas ilegal lainnya gitu. Oke, tahan dulu sebentar. Itu sebenarnya pertanyaan saya yang kedua itu. Oh, oke. Saya kecepatan. Nggak apa-apa. Jadi terkait dengan penyebab. Ini semua kan tadi udah di-spill sedikit ya. Ada terkait dengan daerah aliran sungai yang terdampak dengan bisnis. Iya, gitu betul. Ada berapa dasnya yang kena?
Ada kalau di Aceh itu aja ada belasan das ya yang terdampak ya. Aceh only ya? Iya, Aceh. Terus kemudian di Sumatera Utara juga ada beberapa. Di Sumatera Barat yang kami lacak yang paling besar tuh dampaknya das Aya dingin itu. Oke. Namanya emang das Aya dingin. Iya, ya? Aya. Air dingin artinya. Air dingin artinya dingin, dalam ya. bahasa Kenapa Padang. itu jadi masalah? Apakah di sekitar das itu ada aktivitas? Iya, Apa, di sekitar eksploitasi? betul. Tadi kan saya mulai spill yang Sumatera Barat ya. Sumatera Tadi ada ketika dicek ternyata ada izin HPH atau izin logging. Kalau sekarang kan nama izinnya PBPH ya. Ini berubah-berubah terus. Apa singkatannya itu? Sengaja. Perizinan supaya berusaha membingungkan. ya. Perizinan berusaha Membingungkan pemanfaatan rakyat. hutan gitu. Oke. Nah, terus kemudian di Sumatera Utara di landscape Batang Toru itu ada beberapa das juga dan ketika di awal kan teman-teman wali Sumatera Utara bilang ada 7 perusahaan gitu. Tapi ketika kita cek lagi ternyata ada 18 di sepanjang landscape Batang Toru. Di Aceh, dasnya itu satu banyak dirusak akibat PETI, pertambangan ilegal, dan juga aktivitas tambang legal, juga pembukaan untuk kebun sawit, dan juga HPH juga sama gitu. Oke. Perizinan di Ya, sektor artinya kehutanan. Anda tadinya ngomong 7, begitu lihat lebih dalam ternyata 18. Iya, betul. Begitu lihat ke pinggir sini, ke pinggir sana lagi mungkin ratusan. Ratusan. Jadi Saya dengar ada 630-an. iya, ketika kita cek izin di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat itu ada 631 izin gitu ya, yang dimana ya Itu yang Berarti itu legal ya? legal tuh. Legal. 600-an itu ya. legal, tapi Ya, di itu banyak dipertanyakan tempat juga. tidak legitimate ya. Karena Yes. sering sekali izin ini kan legal, Iya, tapi iya. tidak legitimate di mata Iya, rakyat. Betul. Gitu. Pertanyaannya kenapa izin ini bisa keluar? Benar, gitu. benar. Nah, ini yang menarik terkait dengan korporasi ya. Ini barusan ada tweet dari anaknya Menkeu Purbaya. Iya. Wah, ini ujung jurang juga ini anaknya Menkeu Purbaya ini dia bilang salah satunya ternyata yang juga menyebabkan kerusakan atau bencana ekologis di Sumatera ini adalah PT Toba Pulp Lestari. Lestari. Terus dia nanya, tahu kan itu punya siapa? Artinya apa itu? Punya Bapak Luhut Panjaitan Nah, ya? itu bisa di Google. Bisa di Google. Kata Google sih sepertinya nama itu tuh yang keluar gitu. Setahu saya ya. Ya itu udah jadi pengetahuan perbincangan. umum. Kayaknya Chat GPT yang versi Pengetahuan umum. paling baru juga udah tahu jawabannya dan pasti nama beliau yang keluar gitu Iya, kan. iya, iya. Nah, itu apakah itu salah satu 7 korporasi yang juga disebut? Iya, di dalam rilisnya Walhi Sumatera Utara pertama sekali itu jelas disebutkan ada PT Toba Pulp Lestari. Meskipun dalam fakta di lapangannya memang bukan mereka langsung yang membuka ya. Maksudnya basisnya itu bukan izin legal yang diberikan oleh negara kepada PT TPL, tetapi mekanismenya itu adalah perkebunan kayu rakyat. Jadi perusahaan ini mengorganize ya beberapa masyarakat di sana untuk membuka hutan itu, lalu kemudian menanamin tanaman industri ya, eukaliptus, dan itu nanti dijual ke Ya. PT TPL. TPL sebagai mitra. Mereka sebut Itu kemitraan. istilahnya apa? Plasma gitu. Iya, Zaman di sawit dulu. itu plasma. Sudah lama Oke. itu ya. Gitu. Artinya itu proses transaksi ini kan sebenarnya mensejahterakan bisnis rakyat. Sebenarnya akhirnya yang terbungkus demikian. Iya. Dan itu- ternyata iya, itulah betul. yang justru Betul, betul. bentuk eksploitasi Iya. alamnya tuh di situ. Iya, itu bungkus yang dibuat ya, packaging oleh PT TPL, tapi sebenarnya penerima manfaat paling besar ya mereka, karena semua hasil kayu yang ada dari sana masuknya ke Ya. TPL. Oke, dan dalam bencana Sumatera ini itu memang itu dia tepatnya di das mana tuh Kak? Kalau tadi nyebutin daerah atau di hutan mana? Di hutan Batang Toru. Batang Toru itu Batang ya? Toru itu. Oke. Jadi Jadi panggung utamanya sebenarnya Batang Toru. Batang ya? Toru kalau di Sumatera Ya, Utara. Dan Dan Sumatera Utara. PT TPL itu salah satunya memang ada di situ. Memang ada di situ gitu. Jadi ekspansi pembukaan hutan di Batang Toru itu salah satunya di driver oleh bisnis kayu ini gitu, Oke. yang dimana dia dioperasionalkan oleh beberapa kelompok rakyat yang dibangun lah ya, masyarakat yang dibangun oleh yang diorganize oleh TPL gitu untuk membuka itu. Sebenarnya itu pola kolonial. Kan Belanda juga begitu. Jangan dikira terus gini kan, kalau dalam buku sejarah atau yang kita dengar selama ini,
oh Belanda itu mengeksploitasi hasil bumi dan sebagainya. Bukannya terus ini dirampas-rampasin, enggak ya begini. Ada aspek bisnisnya ya begini. Dia pekerjakan orang lokal, semua hasilnya setor. KUD juga dulu begitu kan, cengkeh zaman Pak Tommy Soeharto. Bukan dia yang nanam langsung, rakyat nanam cengkeh, tapi harus dijual ke dia. Kalau dijual ke orang lain, kena pidana dan sebagainya. Sekarang saya kira nggak sampai pidana gitu, tapi ngapain juga bagi mereka jual ke orang lain kan? Memang di sini nampung mungkin sekarang lebih beradab dalam arti harganya juga pantas gitu. Jadi ya setor semua gitu. Jadi kerangkanya tetap kerangka kolonial. Dan sebenarnya Acemoglu juga dalam Why Nation Failed, dia juga menyebutkan berkali-kali terkait dengan bisnis ekstraktif seperti ini kan. Bahwa ini sebenarnya sumber masalah yang menyebabkan ya negara itu gagal. Tapi kemudian ini berulang. Padahal itu tadi Bang Hamid bilang ini kolonial, tapi ternyata di era modern sampai sekarang tuh masih diimplementasi. Nah itu tadi salah satunya TPL. 6 lainnya tuh yang tadi kan 7 korporasi yang disebut ya? Salah duanya selain TPL gitu ya. Ada PT Agincourt. Agincourt ini sering dikenal juga dengan Martabe, PT Martabe. Penerima manfaatnya itu adalah salah satu pengusaha dari UK. Kalau grupnya Inggris, Jardine Matheson. Keluarga Jardine Matheson yang Jardine menjadi yang juga yang agen properti itu. Iya, yang punya Astra Internasional. Jardine Gitu. Nah, ketika dicek sama teman-teman Walhi Sumut ada sekitar 300-an, kurang lebih ya, 300-an hektar lahan yang sudah terbuka gitu, pembukaan tutupan lahan. Pas dicek lagi 120 hektar diantaranya itu adalah hutan. Gitu. Nah, lalu kemudian juga ada PLTA ya, pembangkit listrik tenaga air milik satu perusahaan NSHE namanya North Sumatra Hydro Energy. Izin lingkungan dan izin lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 pernah Walhi gugat. Gitu, izin ini gitu ya. Hasilnya apa gugatannya? Kalah dong. Kalah ya. Jadi itu yang otoritas untuk mengeluarkan di tingkat provinsi ya? Iya, pada waktu izin lingkungannya. Iya. Argumennya? Bukan di level kabupaten, bukan? Bukan. Provinsi. Argumentasinya? Argumentasi kami adalah kalau kemudian gubernur pada saat itu mengeluarkan izin lingkungan untuk perusahaan ini dan dia beroperasi, maka akan berdampak ekologis. Akan ada dampak ekologis karena apa? Karena wilayah Batang Toru itu kan izinnya itu 157.000 hektar ya. Batang Toru itu dia sangat rentan bencana ya, karena tadi tipologi wilayahnya itu sangat kelerengannya tinggi dan lain sebagainya. Kedua itu dia bisa memangkas habitat orang utan. Itu argumentasi kita ya. Padahal orang utan hanya ada di situ ya? Iya. Di dunia itu ini khas ya? Sumatera. Hanya khas itu. Bayangin tuh, khasanah yang luar biasa. Jadi di tahun 2019 itu hasil gugatan kita ditolak sama pengadilan. Argumentasinya tidak akan ada dampak lingkungan. Itu baru. Itu keputusan pengadilan. Ya. Pengadilan PT UN ya? Iya. Berarti ya. Dan 2025 terbukti. Alam menjawab itu. Sebentar, Sesimpel tidak akan ada bagaimana dia dampak. memastikan bahwa itu tidak ada dampak lingkungannya? Dari siapa dia? Ada apa maksudnya saksi ahli seperti apa ya? Ada beberapa ya biasalah ya kalau pengadilan saksi ahli-ahli yang didatangkan itu kan tentu yang pro gitu ya. Ya kita juga pasti ahli yang kita datangkan itu yang mampu mendukung argumentasi kita. Benar. Dan itu kan juga pada saat proses advokasi itu ada satu kawan kami ya, staf Wali Sumatera Utara meninggal pada saat mengadvokasi. Karena? Kami menduga kemungkinan ada aksi kriminal di balik itu. Iya, kami menduga itu adalah rekayasa pembunuhan gitu ya. Terus ada proses hukum yang berjalan? Ada proses hukum yang berjalan, tapi dia pada akhirnya stagnan dan polisi bilang bahwa ini dia meninggal karena
kecelakaan. Sebab-sebab alami. Kecelakaan. Ya. Dan selain itu juga mumpung ingat, kami juga turut bersimpati dengan staf Walhi di Jawa Tengah yang juga sekarang sedang ditahan. Iya. Aktivis lingkungan, namanya Dera dan satu lagi siapa? Munif. Dera dan Munif itu ditahan. Iya. Dan salah satu itu adalah ya terkait dengan advokasi. Iya. Dan kabarnya mereka juga baru dari Jakarta mendampingi ini ya, benar ya, korban lahan something gitu iya, mungkin. Iya, ada korban kriminalisasi juga di Jawa Tengah dan mereka dampingin itu kasus pencemaran kalau tidak salah. Dan ya hanya berkisar 1 hari setelah pulang dari Jakarta dia diciduk oleh polisi kan. Lengkap. Ini kita sejauh ini ya kita sudah bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya ternyata memang ada perusakan, jadi bukan kerusakan. Nih emang ada hal yang disengaja gitu ya. Betul. Dan di sini aktornya banyaknya justru adalah korporasi. Yang juga kita tentu tidak bisa menutup mata kalau korporasi ya pasti ada izin dari state. Semuanya gitu kan, pasti legal ya. Semua legal. Gitu. Formalnya terpenuhi ya. Ya ada faktor juga tadi ilegal ya. Yes. Ilegal juga supaya fair. Yeah. Kan gini. Yang legal-legal ini selalu berargumen, selalu bilang wah, gini-ginian ini bukan kami, itu yang ilegal. Kami kan legal semua, nggak mungkin nggak nuruti semua prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah, kan begitu selalu argumennya. Sampai batas tertentu oke lah, tetapi iya mereka juga nggak bisa menghindar bahwa sumbangan dia juga besar sekali. Bahkan saya kira mungkin dia lebih berbahaya dari sebab ada yang ilegal. Karena yang ilegal ini kurang lebihnya mudah secara hukum ya, mudah ditertibkan karena udah jelas ilegal. Kan gitu. Kalau yang korporasi raksasa ini seluruhnya legal, itu kan bisa jadi bahkan sampai skandal internasional Intan kalau diperlakukan nggak adil oleh negara gitu ya. Dia bisa banding ke sampai ke PBB dan sebagainya. Jadi memang lebih berat ini menghadapi yang legal tapi nggak legitimate tadi. Yang aturan hukumnya atau dasar hukum yang membuat mereka eksis dan beroperasi itu atas dasar rule by law, bukan rule of law. Jadi hukumnya ditekuk-tekuk dulu supaya cocok gitu. Karena itu mumpung saya ingat ya, saya juga dengar bekas Menteri Kehutanan kita Zulkifli Hasan namanya, dia juga nantang sama yang mewawancarai dia bahwa dia kan seperti di pojokan nih karena videonya dengan Harrison Ford-nya sekian tahun lalu diungkap lagi dan kelihatan di situ defensif dia ya. Tapi dia bilang ya sebenarnya banyak dipotong gitu. Sebenarnya nggak begitu, saya udah jelaskan semua bla bla bla. Lalu dia bilang dia nantang bahwa kalau memang saya salah, tunjukkan mana buktinya. Satu aja. Dia yakin bahwa seluruh yang dia lakukan itu, yang dia kan disebut melepas hutan paling besar, ya mungkin 2 juta hektar dan sebagainya. Tapi dia sendiri merasa sama sekali dia tidak merasa bersalah. Karena dugaan saya memang semuanya legal formalnya terpenuhi gitu. Masalahnya adalah kalau rule by law itu kan persoalannya kalau suatu aturan semakin ditaati semakin tidak adil. Padahal inti hukum adalah keadilan. Tanpa keadilan itu bukan hukum namanya. Nggak tahu saya namanya apa gitu. Nah itulah yang terjadi gitu loh. Jadi memang problem besar. Belum lagi kalau kita ngomong soal backing-backingan ya. Di perusahaan-perusahaan raksasa begitu. Gini asumsi saya. Perusahaan-perusahaan besar itu, apalagi ada yang asing, ada Jardine, ada Malaysia juga banyak main di sawit ya, di Sumatera. Itu untuk dapat izin kan setengah mati. Nah, kenapa kemudian mereka seperti gampang sekali dapat, sehingga bisa muncul beratus-ratus, bukan 1-2 perusahaan, beratus-ratus perusahaan bisa dengan gampang itu punya. Biasanya kalau udah begitu ditumpangi oleh satu power besar, entah terutama di level pusat atau di level lokal, sehingga memperlancar segala macam perizinan, termasuk mengubah peraturannya dulu sebelum diterapkan kan. Kalau satu peraturan nggak cocok sama misi dia atau ambisi korporasi dia, ya gampang aja diatur saja dulu itunya kan biasanya cuma 2-3 kalimat itu soal gampang dari segi itu.
Begitu dia beres, jadi terpenuhi semua. Dan kalau nggak ada kekuatan besar secara politik, itu tidak gampang mengubah-ubah begitu dan mendapatkan izin. Kalau Anda nggak percaya, coba Anda urus sendiri. Kan bukan siapa-siapa Anda ini. Saya jamin sampai botak nggak dapat izin-izin begituan. Nah, gitu. Menarik Uncle H. Maka pertanyaanku nih sebenarnya ke Mbak Uli dan teman-teman Walhi adalah, Mbak Uli ini melihatnya, apakah regulasi lingkungan kita itu memang masih banyak kelemahannya? Atau emang orangnya aja yang tamak gitu? Sebenarnya udah oke regulasinya. Penerapannya orangnya aja yang kemudian salah. Masih dibelok-belokin kalau tadi kata Uncle H. Iya, ada beberapa undang-undang yang cukup kuat ya Mbak. Misalnya Undang-Undang 32 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ada pasal-pasal yang sebenarnya memperkuat proteksi terhadap lingkungan dan memberikan kekebalan hukum kepada setiap orang yang melakukan perjuangan terhadap lingkungan. Itu harusnya nggak boleh digugat secara perdata dan dituntut secara pidana. Itu jelas tuh. Apalagi, ada ya undang-undang ada ya? Pasal 66 Undang-Undang 32 2009. Jadi maksudnya misalnya kasus Sidera tadi yang di Jawa Tengah, harusnya nggak bisa terjadi. Harusnya nggak bisa kalau dia berjuang untuk mempertahankan lingkungan. Dan putusan MK ya beberapa bulan yang lalu menegaskan itu bahwa setiap orang yang dimaksudkan itu adalah siapapun yang melakukan perjuangan terhadap lingkungan meskipun dia belum melaporkan itu ke jalur hukum, tetapi dia bersuara gitu ya, bahkan di media sosial dan lain sebagainya, itu patut dilindungi gitu. Nah, tetapi kan undang-undang yang baik secara tekstual ini kan dalam aplikatifnya kan nggak berjalan ya. Kekebalan hukum itu nggak pernah didapatkan oleh para pejuang lingkungan gitu kan, di HAM juga begitu kan. Nah yang kedua, undang-undang kehutanan ini kan memang bermasalah ya Mbak, karena satu dia sudah lama banget ya, undang-undang 41 ya, 99. Nah, satu dia udah nggak relevan lagi dengan situasi kehutanan kita hari ini gitu ya. Sekarang memang dia lagi dalam proses revisi. Tapi ketika kita cek, revisi yang didorongkan itu hanya untuk mengakomodasi bisnis-bisnis di sektor kehutanan, perdagangan karbon misalnya. Iya, bisnis iklim, bisnis hutan gitu. Nah, iya. Nah, tetapi kita kan menuntut nih, kita tuh harusnya membutuhkan undang-undang kehutanan baru yang lebih progresif. Karena problem tata kelola hutan kita itu nggak akan mampu dijawab dengan undang-undang kehutanan hari ini. Contohnya misalnya pasal yang mengatur soal pengakuan hak masyarakat adat atas hutan yang menjadi hutan adatnya. Itu kan di dalam pasal 67 itu gitu ya, ada syarat-syarat yang sangat ketat banget. Oke, kalau masyarakat adat mau dapat pengakuan dari negara bahwa hutan itu adalah hutan adat, maka kalian harus diakui dulu ya oleh Perda. Nah, kita tahu ya, buat Perda ini satu, dia urusan sangat birokratis, politis, dan mahal gitu. Banyak banget masyarakat adat yang belum diakui secara legal versi negara gitu. Kalau belum itu ya mereka nggak bisa dapat hak pengakuan terhadap hutannya gitu. Mereka pakai alasan itu Bang untuk merevisi undang-undang kehutanan. Tapi pas kita cek draftnya sama aja, draftnya nggak ada yang berubah gitu kan. Biasanya cuma itu muter-muterin masalah yang sama di RUU Masyarakat Adat juga gitu kan. Benar. Dukcapil masyarakat ini juga tantangan yang tidak terjawab. Jadi undang-undang kehutanan itu memang kita dorong untuk perubahan total karena tantangan ke depan itu jauh lebih besar dan itu nggak mampu dijawab dengan model tata kelola kehutanan yang basisnya adalah undang-undang kehutanan. Dan saya dengar juga soal penurunan status hutan juga itu diakomodasi di dalam undang-undang kehutanan. Jadi hutan dengan fungsi ya konservasi gitu ya, statusnya adalah taman nasional, itu bisa aja diturunkan statusnya menjadi hutan lindung, hutan produksi, bahkan mungkin dilepaskan. Status hutan negara ini kan politis Mbak, tergantung kepentingannya apa dan kepentingan siapa. Justru dia bisa diotak-atik. Fleksibilitas kan? Ini yang perlu diatur. Benar, dan itu sangat tergantung siapa yang main driver gitu kan. Nah makanya kita minta tuh diubah total. Nah memang hal lainnya adalah undang-undang kita itu jauh lebih buruk pasca undang-undang Cipta Kerja tentunya ya. Instrumen lingkungan hidup direduksi, pelemahan izin itu juga dilakukan gitu kan.
pemerintah bisa sangat tekstual banget dan patuh terhadap undang-undang ketika Kalau- itu urusan bencana. Tapi ketika itu urusan perlindungan lingkungan hidup, nggak pernah dia balik ke undang-undang. Seperti gitu ya. penetapan bencana nasional ini Benar. tidak dilakukan karena undang-undang administratif sekali gitu. Jadi ratusan nyawa ini ya dianggap hanya number yang Bukan rasanya belum statistik. cukup nih. Bener. Itu statistik dilihat. Hanya statistik yang kayaknya Iya. belum cukup nih Angka. sampai ke angka bencana nasional gitu. Bener, Ya. bener. Satu lagi yang juga jauh lebih buruk adalah undang-undang mineral batubara. Jadi di dalam konsideran bukan konsideran, pemaknaan mereka terhadap wilayah hukum pertambangan. Wilayah hukum pertambangan itu adalah seluruh wilayah terestrial. Jadi mau dia di darat, mau dia di laut, mau dia di wilayah-wilayah rentan, selama dia masih ada potensi mineral batubaranya, itu layak untuk dieksploitasi. Oke. Gitu. Nah itu tadi ya, benar undang-undang itu dibuat untuk mengakomodasi kepentingan Right. Oke. swasta tadi. Nah, since you mention Zulhas tadi sebagai Menteri Lingkungan Hidup di era SBY, ini saya dengar juga Zulhas ini adalah orang yang paling banyak mengeluarkan izin pembukaan hutan hingga jutaan hektar, 2 juta hektar kalau nggak salah. Jadi paling banyak, Lebih. Iya, paling banyak izinnya. Menteri yang paling banyak mengeluarkan izin, Iya. gitu kan? Iya. Bagaimana kemudian Kak Uli dan teman Walhi connect the dot dengan bencana hari ini? Iya, jadi kan dampak ekologi itu kan memang nggak bisa dilihat basisnya siapa rezim pemimpin hari ini. Tapi dampak bencana ekologis itu kan dia akumulatif ya Mbak ya. Jadi dosa-dosa para rezim terdahulu itu berkontribusi pada situasi hari ini, termasuk ketika Pak Zulkifli Hasan menjadi menteri pada saat itu. Nah, kita ngelihat ya izin-izin yang diterbitkan saat dia menjadi menteri kehutanan memang sangat besar sekali Mbak. Belasan juta hektar hutan kita itu tergadaikan ya. Belasan juta hektar? Iya, baik itu pemberian izin maupun pelepasan kawasan hutan. Itu wilayahnya di mana? Seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Yang paling banyak mana konsentrasinya? Kalimantan? Sumatera dan Kalimantan. Sumatera dan Kalimantan. Dan itu kan proses, saya dari Bengkulu ya. Saya ingat betul proses perubahan tata ruang yang dimana itu dipakai momentumnya untuk mengubah status kawasan hutan tadi dilepaskan gitu ya. Dan itu 1 tahun sebelum pilkada, di mana adiknya pada saat itu maju ya menjadi wali kota. Dan di banyak provinsi lainnya pelepasan kawasan hutan yang dilakukan itu juga di antara 1 tahun sebelum pemilihan dan 1 tahun setelah gitu. Jadi ini juga erat kaitan dengan ijon politik tadi itu gitu ya. Nah, sekarang kan dia tanpa dosa ya, memikul beras gitu kan, ya. Membersihkan rumah warga, membersihkan rumah warga gitu kan. Tapi ya kita kelihatan ikhlas. Betul. Mungkin beliau adalah performative male. Iya. Atau ya mungkin dalam pikirannya ya udahlah kasih beras dikit toh aku juga dapat keuntungan jauh lebih besar dari menggadaikan hutan-hutan mereka gitu kan pada saat dia memimpin. Ketika ditanya apakah itu legal, ya mungkin bisa jadi itu legal. Karena tadi mekanismenya legal itu semua saya yakin. Iya, sudah Beres. memang undang-undangnya atau kebijakannya dibuat untuk melegalkan itu. Misal kayak tata ruang ya, perubahan. Tekuk-tekuk dulu, Pak udah pas baru go gitu. Iya, gitu. Mudah itu urusan secara teknis. Itu tadi yang saya bilang ya, undang-undang itu walaupun ratusan pasal, kan yang penting yang paling krusial kadang-kadang di 2-3 pasal aja. Yeah. Dan di 2-3 pasal ini cuma ada 1 kata atau 2 kata itu aja. Yeah. Jadi secara teknis mudah ngubahnya gitu. Jadi siapapun bisa lah gitu. Jadi ini sebenarnya perizinan yang berhubungan dengan ekosistem ya, lingkungan dan lain sebagainya. Itu bisa dikatakan sebenarnya izin yang paling banyak dosanya kali ya di Indonesia. Iya, karena dia berkaitan langsung dengan pengubahan
bentang ekosistem kita gitu ya. Kan peradaban ini akan sangat bergantung pada ekosistemnya. Kak, aku inget deh, Walhi itu kan tahun awal 2025 membuat laporan yang sangat menarik judulnya. Kembali ke jalan yang lurus. Kembali ke jalan yang benar. Kembali ke jalan yang benar atau tetap tersesat gitu. Itu menarik banget gitu. Dan di situ juga Walhi mention secara spesifik soal Sumatera. Itu kan beberapa bulan sebelum bencana ini gitu. Ini seperti sudah memang peringatan keras sekali sebetulnya. Dan ternyata alam membuktikan sendiri. Bahkan 2 tahun lalu Mbak, kita itu di Walhi se-Sumatera bikin catatan akhir tahun yang dimana kita memotret kondisi ekologis di Sumatera dan kita bilang itu judulnya dari krisis politik ke krisis ekologis. Karena kita tahu semua dampak ekologi ini berawal dari keputusan-keputusan politik ya. Nggak ada tuh di bencana itu bahkan kan dimensinya itu sosial ekonomi politik kan gitu ya. Jadi di dalam laporan itu memang kita sudah menyebutkan gitu ya bahwa infrastruktur ekologi Sumatera ini gitu ya, kalau dia nggak dijaga maka dia akan memberikan kerentanan sangat besar bagi seluruh rakyat yang ada di Sumatera. Karena sebenarnya kehidupan kita itu sangat tergantung pada infrastruktur ekologis ini. Infrastruktur ekologis itu apa? Hutan, mangrove, gambut, ya, dan ekosistem lainnya. Kenapa Sumatera? Karena memang secara alam itu paling besar area tersebut? Iya, karena satu, kita itu memotret punggungan Bukit Barisan. Pada waktu itu yang menghubungkan antara Aceh sampai Lampung. Dan model potret perizinan kita hari ini semuanya trennya mengarah pada penerbitan izin di wilayah-wilayah ini tadi, bentang Bukit Barisan punggung Sumatera tadi gitu. Nah, makanya kita buat catatan akhir tahun itu, dan menarik sih teman-teman Walhi Aceh itu membuat riset ya, dan juga mengumpulkan beberapa riset. Dan mereka sampai pada kesimpulan hutan di Aceh itu dengan kemampuan negara merehabilitasi saat ini dan laju kerusakannya membutuhkan 175 tahun untuk dia kembali pulih. Ya, Uncle H, kita udah nggak ada tuh. Gitu. Mungkin lebih ya, karena itu skala sebesar itu ya pasti lama lah. Lama banget. Dan sebenarnya begini ya menurut saya sih, kan untuk mengetahui hal-hal begini ini ilmu pengetahuan kita maksudnya manusia sejagat ini sudah mengakumulasi pengetahuan semacam itu, sehingga bagi ahlinya, bagi yang mengerti ilmu itu, ini sesuatu yang sama sekali tidak rumit, sesuatu yang cukup simpel gitu lah. Makanya saya bilang misalnya banjir sekarang, bencana nasional yang luar biasa, kita bersimpati pada semua korbannya ini. Pernah nggak misalnya 200 tahun yang lalu mengalami hal yang sama? Itu sangat mungkin datanya ada kalau mau dicek lagi. Ya, mungkin 200 tahun yang lalu pernah gitu. Misalnya ada gempa bumi di sini, itu udah ketahuan 150 tahun yang lalu gempa bumi yang sama pernah terjadi. Jadi kelihatannya ini siklus 150 tahunan. Itu semua Intan kan ilmunya sudah ada. Dan saya kira dalam konteks ini ilmu semacam ini bahkan di level yang tidak canggih, yang di level kira-kira mahasiswa dasar gitu ya, udah belajar gitu ya. Jadi dari sudut perangkat pengetahuan, maksud saya untuk preventif yang begini-gini sudah terang benderang gitu. Nggak ada yang misteri di sini, nggak ada yang kompleks, nggak ada yang ambigu. Nah, yang jadi soal adalah kenapa informasi seterang itu dengan dasar ilmiah yang begitu kuat tetap tidak dipedulikan oleh negara yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Question of the year. Itu yang saya selalu heran. Dan ini bencana ekologi semacam itu kan skala generasional ya. Iya, betul. Bukan kerusakan yang 1-2 tahun bisa dipulihkan. Itu tadi 200 tahun. Nah, sekarang kita kembali ke sini ya. Saya terus terang karena punya pengalaman, kita semua punya pengalaman begini cukup panjang dalam soal ini. Saya sama sekali tidak yakin bahwa setelah bencana begini besar pun akan dilakukan perubahan-perubahan radikal dalam soal kebijakan kehutanan, kebijakan lingkungan hidup pada umumnya. Saya sangat ragu. Ya, kita itu biasa
baru kaget-kaget dan tercengang dan berdoa, nangis dan sebagainya. Ketika peristiwanya benar-benar terjadi. Setahun, 2 tahun kemudian lupa lagi. Jadi kira-kira nih sekarang kalau udah ada 600 sekian perusahaan di lokasi bencana ini, mungkin kenyataannya lebih. 2 tahun lagi kalau ada yang investor baru lagi dikasih lagi gitu ya. Jadi seperti nggak pernah ada masalah. Dan kalau kita ngomong biasanya, sudahlah jangan mengingat yang lalu-lalu, yang lalu biarlah berlalu. Kita menghadapi hari ini dan masa depan. Jadi saya mohon maaf sangat ragu. Jadi yang dikatakan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli yang bilang akan mengevaluasi, nggak akan terjadi itu. Terus kemudian kalau nggak salah Bahlil juga sudah mengatakan demikian, itu ragu ya, Uncle H? Loh, dari kalimatnya aja udah salah kan? Coba lihat struktur kalimatnya, akan janji doang kan? Kan nggak ada. Kan nggak ada kewajiban untuk memenuhinya. Apa instrumen untuk memastikan bahwa janji semacam itu dipenuhi? Nggak ada. Iya, betul. Nggak ada juga. Jadi itu lip service yang menjijikan sebetulnya. Dan jahat banget di tengah jutaan orang tengah menderita ya di 3 dia provinsi ngomong itu. Enteng-entengan begitu. I mean, Jadi I'm with you totally, karena ketidakpercayaan publik ini valid sekali dirasakan gitu ya. Apalagi kita melihat pola pemerintah yang memang berulang seperti ini, empatinya yang juga bahkan bukan lemah tapi lebih kepada nihil empati. Ingat saya nih misalnya sekian bulan lalu begitu banyak kehebohan tentang pagar laut. Iya, betul. Apa yang terjadi? Jalan terus kok. Nah, waktu misalnya pemilihan gubernur Jakarta 2017, salah satu isu terpanas yang dibahas adalah kontroversi tentang pulau reklamasi kan, di Pantai Indah Kapuk dan sekitarnya itu. Ribut. Apa yang terjadi kan? Udah jadi. Kalau kamu sekarang ke sana udah banyak restoran, hotel mewah. Udah makin jalan terus, banyak ya. 1, 2 muncul lagi ya. Jalan terus. Jadi kita sebagai rakyat wajar kalau sangat pesimistik bahwa kejadian semacam ini, bencana yang sebesar ini, dan bagi orang Aceh, Intan, ini seperti tsunami kedua 2004. Berapa yang mengungsi? 1,5 juta orang Aceh sudah mengungsi. Tapi itu semua, menurut dugaan saya, dianggap kurang untuk negara mengambil kebijakan-kebijakan yang radikal mengubah. Ini bukan soal tambal sulam ini, Tan. Kalau Anda mau mengubah betul, nggak bisa. Ininya dibenerin, ininya nggak bisa. Ini kalau mesin harus overhaul. Jadi harus berani radikal. Semuanya di moratorium dulu, direview lagi sama ahlinya, semua dipanggil ahlinya. Kalau memang mau serius. Tapi kan nggak pernah serius kita. Saya nggak pernah percaya. Sekali lagi, saya juga menyetujui kata Kauli yang bahwa status tadi penurunan hutan, pemberian izin dan sebagainya itu kan politis sekali ya. Berarti ini kan artinya kita juga bicara banyak aktor nih. Ya partai politik, ya berarti artinya teman-teman di DPR, kemudian di kementerian dan lain sebagainya. Ini semua menjadi satu aktor yang bersatu padu sebetulnya. Jadi, tetapi semuanya di atasnya sekali sebetulnya adalah oligarki. Nah, oligarki ekonomi ini meluber sampai menjadi oligarki politik. Berikut semua derivasinya. Ini semua hutan segala macam ini kan sekrup-sekrup kecil aja ini, cipratan-cipratan. Ininya kan di sini nih. Nah, selama ininya nggak dibongkar habis-habisan serius, nggak akan terjadi perubahan signifikan. Percayalah sama saya, Tan. Saya lahir lebih dulu dari kamu. Saya melihat lebih banyak dari kamu. Udah dibohongin berkali-kali ya. Udah kapok. Nggak ada, percaya deh. Mbak Uli, ini kan juga banyak statement ya yang lucu juga terkait deforestasi itu. Kemarin lah sempat memang Presiden Prabowo ya mention soal sawit itu nggak masalah, itu nggak apa dia juga tidak pohon itu pohon sawit sesuatu yang ada daunnya berarti pohon. Berarti pohon ya alam. Tidak seledri juga pohon berarti ya. Hal seperti itulah gitu. Toge. Toge. Bisa tuh cuma di mineral itu botol mineral pakai kapas sama air. Jadi itu aspek lainnya kan, bahwa pemahaman
Jangankan mau mengatasi masalah gitu ya. Pemahaman yang basic tentang sesuatu, hal yang penting-penting gitu aja kan, ngomong pejabat kita kan minimum pemahamannya. Itu dia. Sered flag apa Kak Uli? Kan sulit kita mengharap apa gitu. Iya. Nah kalau ini di level itu bermasalah. berarti kan kita bisa melihat perspektif ya, se-shallow itu nih perspektif Iya karena pejabat gitu sumber rekrutmennya kan yang direkrut kan kaum mediocre semua. Bukan orang yang Tapi saya expert gitu. nggak yakin ya sekelas presiden nggak tahu itu gitu. Anda bilang mau pura-pura nggak tahu gitu. Iya, itu bentuk pembodohan publik. Untuk menjustifikasi. Iya, itu bentuk pembodohan publik menurut saya gitu. Toh orang-orang biasa di kampung tahu kok apa perbedaan hutan dengan sawit gitu ya. Perbedaan taman dan kebun dan bener, hutan. jadi nggak mungkin sih sebenarnya dia nggak tahu gitu ya. Tetapi tadi ini kan dalam upaya untuk melegitimasi proyek-proyek, rencana-rencana, kebijakan-kebijakan yang akan dijalankan gitu ya. Misal sekarang kan ada lagi percepatan ya. Biodiesel. Sekarang kan B35 mau naik B50, biodiesel 50%. Targetnya itu biodiesel 100%. Nah, ketika kita lihat risetnya UI untuk menghitung kalau kita mau capai target biodiesel 100%, kita membutuhkan berapa luasan lahan baru? 9 juta hektar pembukaan lahan sawit baru. Kita butuh. Nggak masuk akal. 9 juta ini mau dibuka di mana, Mbak? Bukan hanya itu, Eli, soalnya adalah biaya untuk membuat itu membutuhkan fossil fuel yang banyak sekali. Iya, benar. Itu sebabnya ini belum akan jalan sampai sekian puluh tahun ke depan. Ya, paradoks dengan fossil phase out Iya, jadi banyak untuk diadvokasikan mencetak yang non fossil fuel itu dibutuhkan fossil fuel yang nggak sebanding. Kalau masih sebanding masih dari segi ekonomi juga ada ketemu economic scale-nya ya. Kalau ini yang saya dengar dari para ahlinya enggak. Jadi kira-kira gini deh, untuk menghasilkan 1 liter minyak non biodiesel itu dibutuhkan mungkin 3-4 liter bensin gitu atau solar. Sama aja Nggak jalan, udah lama itu. Oke. Anyway, ini mungkin final question. Kalau Walhi kan sudah memprediksi Sumatera ini dan udah mempublikasi laporannya. Itu ini nggak ditanggapi nggak oleh pemerintah? Enggak. Sama sekali ya dari pihak kementerian manapun tuh gak ada yang menanggapi. Kalau ada yang menanggapi itu, Mbak, nggak mungkin menteri bilang bahwa ini adalah momentum untuk memperbaiki tata kelola. Harus butuh 1,2 juta orang mengungsi, 700-an orang meninggal untuk dijadikan momentum. Iya, harusnya statementnya gini ya, tahu gitu saya dengerin Walhi gitu kali ya. Atau tahu segitu saya nggak jadi menteri. Tapi begini, itu kan salah satu studi Walhi, ini salah satu saja lah ya. Walaupun dia ngambil dari sumber-sumber lainnya, saya nggak tahu. Itu kita hargai betul, penting sekali lembaga seperti Walhi ini. Tapi lihat, di 3 provinsi besar itu, kan tentu ada universitas-universitas besar. Yang para ahlinya, ahli lingkungan juga pasti ada. Dan mereka juga pasti sudah meriset. Belum lagi lembaga asing. Intan, dunia ini makin global dan makin shrinking, makin kecil. Jadi, apa yang terjadi sekarang misalnya di kampung kita, itu orang Kanada bisa ribut. Orang Perancis bisa ribut. Jadi mereka juga concern. Dan mereka sering sekali datang tim ahli ke sini ngeriset macam-macam. Makanya kita tahu. Misalnya yang saya sebut tadi, itu kan dari ahli asing, bahwa di tempat ini dulu 150 tahun yang lalu juga ada. Ini bukan dari ahli kita. Saya ngutipnya dari sana. Jadi kita itu diperhatikan terus, apalagi kita adalah hutan tropis terbesar di muka bumi. Jadi ini concern dunia negara kita ini. Jadi pasti tahu lah, maksud saya dari sudut studi ilmiah dan sebagainya, saya kira udah lebih dari cukup. Kalau mau dilaksanakan. Ini hanya kemauan politik sih. Kalau mau dilaksanakan. Jadi apakah pengurus negara kita itu mau menjalankan pengurus negara beneran. Iya, mau menjalankan mandat konstitusi kita. Ya, itu karena aja. konstitusi kita itu kan mandat kan cuma 2 hal ya, Mbak. Kalau kita merefleksikan bencana ini, satu itu adalah keselamatan rakyat di atas segalanya. Kedua itu adalah keselamatan lingkungan, karena ketika lingkungannya nggak selamat, manusianya juga nggak selamat, gitu. Dua ini, tapi kan itu yang nggak pernah dijadikan dasar dalam mengurus negara ini. Gitu. Karena didistorsi terus oleh kepentingan-kepentingan sempit mereka kan. Well, that was the conversation tentang sebenarnya kita come into one conclusion bahwa memang di balik bencana Sumatera ini itu jelas terang benderang
bukan karena siklon lele itu yang ada 2 gitu ya. Mungkin itu berpengaruh, tapi kemudian yang paling besar 90% itu bisa dikatakan sebagai perusakan yang disengaja. Dan aktornya disengaja dan terus-menerus. Kalau yang ini berakhir ditambah pemain baru lagi. Begitu terus. Yes. Dan selama itu belum tuntas dieksploitasi dan menghasilkan uang yang besar. Ya. Gitu aja, sebetulnya simpel dari segi itu. Oke. Nah, itu dan aktornya adalah korporasi ya, dan tentu negara dalam hal ini juga bertanggung jawab. Untuk itu karena negaranya memihak korporasi. Exactly. Maka kita tuntut jelas sekali. Tentu saja pertanggungjawaban negara, pertanggungjawaban korporasi yang terlibat dalam hal ini. Yang kemudian menjadi highlight adalah bagaimana kemudian negara sibuk sekali mengkriminalisasi masyarakat sipil, aktivis yang selama ini berjuang tidak hanya di isu lingkungan, di isu hak asasi manusia juga, tapi kemudian ternyata Allah membuktikan sendiri bahwa ketamakan pejabat, kemudian juga keserakahan, dan bagaimana pola rule by law oleh negara yang ngaco tadi ternyata menimbulkan bencana semasif hari ini. Nah, terakhir abis ini diselewengkan lagi, ini cobaan Tuhan, bencana dari kuasa. Itu sangat menyesatkan. Iya. Oh, ini soal keputusan politik kok. Bawa-bawa Tuhan. Kata Tuhan, gua dibawa-bawa. Gua nggak tahu apa. Bener nggak? Kerusakan itu kan bukan datang dari Tuhan ya, tapi dari meja birokrasi. penanya para pengurus negara ini gitu, menandatangani izin apa, menandatangani izin tambang. Tapi mereka kan diselewengkan jadi seolah-olah bencana dari Tuhan. Ya begitulah. Kalau Tuhan bisa tulis di kolom komentar katanya jangan bawa-bawa gue lo. Oke. Sekali lagi kita turut bersimpati, turut berduka. Mudah-mudahan korbannya tidak bertambah. Lebih banyak dan mudah-mudahan yang sudah terdampak segera bisa dipulihkan ya, martabatnya terutama sebagai manusia. Dan pelakunya harus dituntut tobat. Oke, kita ketemu lagi di poker selanjutnya. Bye.